kembali malam ini kita ada kesempatan untuk bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan mari kita malam ini memfokuskan semua keberadaan diri kita. Kita menghilangkan semua hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, dan kita betul-betul memfokuskan diri untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia. Di awal persekutuan doa ini, mari kita bersaat teduh, mengambil waktu teduh bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sebab kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
yang pria mendoakan pemerintah Indonesia dalam penanganan wabah COVID-19. Untuk yang wanita, doakan untuk tim medis di banyak tempat di Indonesia, khususnya di kota tempat kita tinggal ini, supaya Tuhan menolong bagi mereka yang mendedikasikan diri mereka untuk penanganan COVID-19. Tim medis, para wanita yang mendoakan. Mari kita berdoa membuka suara bersama-sama. Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemerintah Indonesia yang pada saat ini sedang disibukkan oleh banyak hal dalam permasalahan penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan, ikut campur tanganlah. Tuhan, tolonglah. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada negeri kami, kepada bangsa ini, dan orang-orang yang khususnya sedang saat ini menderita di rumah sakit yang ada, yang mereka di dalam ruang isolasi. Tuhan, kami rindu, Tuhan, pakailah pemerintah kami dari yang paling tinggi sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan, yang memakai mereka menjadi alat pertolongan Tuhan, alat campur tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang berikutnya kita berdoa untuk yang pria. Mari doakan masyarakat Indonesia dan secara khususnya orang-orang percaya yang kehilangan mata pencahariannya atau ada penurunan dalam usahanya. Mari kita mendoakan untuk mereka. Dan untuk wanita, saya mengajak kita untuk berdoa untuk gereja Tuhan, supaya di dalam kondisi yang sulit ini dapat menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran kasih Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia dan khususnya anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang kehilangan mata pencahariannya karena wabah COVID-19 ini. Dan ada orang-orang juga yang mengalami penurunan usaha dan penghasilannya menurun. Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Engkau yang membukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat dari Tuhan. Mungkin dengan cara-cara yang tidak terduga, Tuhan mampu untuk menolong. Tuhan mampu untuk mengulurkan tangan Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk menjawab doa-doa anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang merasakan kesulitan, khususnya di dalam pendapatan mereka, penghasilan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, tolong, kami berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi dan keluarga masing-masing. Mari kita mengambil waktu teduh, mendoakan dengan tenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
datang kepada Tuhan pada malam hari ini, kami memfokuskan semua keberadaan kami untuk menyembah Tuhan yang adalah sumber dari kehidupan kami. Menyembah Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, tapi juga sekaligus Allah yang maha mengasihi kami, umat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berseru kepada Tuhan pada malam hari ini untuk kondisi bangsa kami, untuk kondisi kota kami, untuk kondisi wabah yang sedang menjangkiti negeri ini. Kami hanya bisa berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan untuk kondisi kami masing-masing di rumah pada saat ini, Engkau yang paling tahu pergumulan kami dan keluarga kami. Dan ini kami berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan melalui saat-saat seperti ini, melalui firman Tuhan yang terus diberitakan, dikumandangkan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom sekali lagi. Saya selalu berharap bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada malam ini kita akan membahas tentang yang namanya persembahan persepuluhan. Dan sepanjang sesi pada malam ini saya akan persingkat istilah ini menjadi perpuluhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah topik perpuluhan ini pernah dibahas, apakah di PA atau di ibadah minggu. Tapi saya bersyukur pada malam ini ada kesempatan buat saya untuk menjelaskan di satu tayangan media online supaya bisa menjangkau lebih banyak jemaat daripada kalau kita PA secara normal, dan supaya lebih banyak jemaat bisa mengerti. Nah, saudara, mungkin dari sebagian kita ada yang waktu mendengar istilah perpuluhan merasa tidak tahu sama sekali tentang ini. Mungkin jangan-jangan ada sebagian dari kita yang belum pernah dengar istilah perpuluhan. Tapi saya yakin sebagian besar dari kita sudah pernah dengar istilah perpuluhan, tapi dengan pemahaman yang mungkin berbeda-beda. Ada yang mengerti tentang perpuluhan, tapi merasa bahwa perpuluhan itu sama sekali tidak perlu, karena itu adalah peraturan perjanjian lama yang sudah sama sekali tidak berlaku lagi. Bahkan jangan-jangan ada yang sebagian dari kita yang sudah bertahun-tahun beribadah di gereja, tapi merasa tidak mengerti apa artinya memberikan persembahan. Waktu kantong kolektor diedarkan, kita tiba-tiba rogoh kantong kita mungkin. Berapapun yang ketemu di situ, mau receh atau mau apapun, ya itulah yang diberikan. Mirip-mirip kalau kita ketemu pengamen waktu kita lagi makan di warung. Bahkan beberapa kali mungkin ada juga yang merasa bahwa memberikan amplop kosong ke dalam kantong persembahan juga nggak masalah, atau ke dalam kotak persembahan. Di sisi yang lain, ada sebagian jemaat mungkin merasa bahwa perpuluhan itu wajib hukumnya. Kalau tidak memberikan perpuluhan itu namanya dosa, itu haram, itu akan dikutuk Tuhan kalau tidak memberikan perpuluhan. Kalau tidak memberikan perpuluhan, maka hidup akan, sial terus. Jadi setiap bulan orang-orang tertentu akan hitung betul-betul 10% persis supaya jangan sampai dikutuk oleh Tuhan dan mengalami banyak kesialan di bulan itu. Atau ada yang merasa bahwa saya harus memberikan perpuluhan supaya Tuhan memberkati saya 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau tahun ini toko saya cuma satu, maka saya akan berikan rajin perpuluhan supaya apa? Supaya tahun depan toko saya 2. Kalau rumah saya tahun ini cuma satu, maka saya berikan perpuluhan terus dengan motivasi supaya tahun depan rumah saya jadi 2. Ada aspek bisnisnya, ada aspek transaksi di sini. Ada merasa perlu memberikan perpuluhan karena ada iming-iming berkat yang melimpah-limpah. Sudah ada atau yang lain lagi mengerti tentang perpuluhan, cuman tidak lengkap mengertinya. Ada banyak pertanyaan yang mungkin selama ini ingin ditanyakan. Misalnya, itu 10% hitungnya dari penghasilan bersih atau penghasilan kotor misalnya.
Atau yang lain lagi berkata, apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja? Boleh nggak kalau saya berikan ke katakanlah panti jompo atau panti asuhan atau seminari Alkitab misalnya? Dan ada banyak pertanyaan lain yang nanti kita akan bahas bersama-sama di bagian akhir dari sesi ini. So, kita akan mulai dengan definisi dari persembahan perpuluhan. Dalam konteks perjanjian lama, saudara, kira-kira definisi dari perpuluhan itu begini. 10% dari hasil pertanian dan peternakan bangsa Israel yang diperuntukkan untuk keperluan yang khusus. Nah, apa itu keperluan yang khusus? Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan kita nanti. Dalam konteks perjanjian baru dan gereja sekarang, kurang lebih perpuluhan itu artinya begini, 10% dari penghasilan seseorang yang dikhususkan untuk gereja atau untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kurang lebih begitu definisinya, saudara-saudara. Tapi nanti saya akan jelaskan bahwa definisi perpuluhan ini bisa diperluas artinya. Tapi sekarang mari melihat dulu apa yang Alkitab ajarkan tentang perpuluhan. Terus saya ingin masuk ke ayat pertama di Alkitab yang mencatat tentang perpuluhan. Dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, di situ ada kisah tentang Abraham dan Melkisedek. Setelah menang perang dari Kedorlaomer dan sekutunya demi menyelamatkan Lot dan keluarganya, maka Abraham memberikan 1/10 dari segala harta benda yang berhasil direbut dari hasil perang itu kepada Melkisedek. Nah, saudara, yang kita perlu perhatikan di dalam teks ini adalah Tuhan tidak pernah memerintahkan Abraham untuk memberikan perpuluhan. Dan ini adalah peristiwa yang terjadi satu kali saja di dalam hidupnya Abraham. Tidak ada bukti bahwa dia memberikan perpuluhan lagi atau dia mengajarkan kepada anak-anaknya tentang perpuluhan. Ini bagian yang pertama yang kita temukan dalam Alkitab tentang perpuluhan, saudara. Yang kedua adalah Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 tentang Yakub yang bernazar kepada Allah. Nah, saudara, dalam peristiwa ini juga Allah tidak pernah memerintahkan Yakub untuk memberikan perpuluhan. Di sini ada komitmen perpuluhan dari Yakub, dan itu adalah bentuk ucapan syukur dari Yakub karena Allah menyertai dan melindungi dia. Yang berikutnya itu ada di zaman Musa. Sudah di zaman ini pertama kali perpuluhan dicatat di dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Nah, saudara, secara prinsip dalam teks ini, maka perpuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Tapi di bagian ini masih belum jelas apa artinya itu milik Tuhan. Nanti di bagian-bagian selanjutnya kita akan makin jelas. Untuk apa? Maksudnya apa milik Tuhan? Diberikan untuk keperluan apa atau untuk siapa? Nah, kemudian di dalam Bilangan 18 ayat 21, nah, saudara, di bagian ini lebih jelas lagi bahwa perpuluhan itu diatur untuk diberikan kepada suku Lewi. Nah, suku Lewi, saudara-saudara, tidak dapat bagian tanah untuk dikelola. Karena itu mereka menerima persembahan perpuluhan dari 11 suku Israel lainnya. Karena Lewi harus fokus di dalam urusan ibadah. Di Bilangan 18 ayat 25 dan 26, di sini ditegaskan bahwa suku Lewi ternyata juga harus memberikan perpuluhan. Jadi mereka bukan hanya menerima perpuluhan, tapi juga mereka memberikan juga, punya kewajiban untuk memberikan perpuluhan. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, di dalam Ulangan 12 ayat 5 sampai 6, ternyata kita temukan di sini bahwa selain persembahan perpuluhan, ada jenis persembahan yang lain lagi yang harus diberikan oleh orang Israel. Ada yang namanya korban nazar, ada yang namanya korban sukarela. Kemudian di Ulangan 14 ayat 28 dan 29, saudara, kita melihat ternyata perpuluhan itu tidak hanya untuk suku Lewi, tapi juga untuk orang asing, untuk anak yatim piatu dan janda-janda. Di dalam teks ini artinya perpuluhan itu fungsinya diperluas, bukan hanya untuk suku Lewi saja. Nah, saudara, di zaman kerajaan Israel kita temukan di dalam
Misalnya 2 Tawarik 31 ayat 5 sampai 6. Di situ ada reformasi secara rohani di bawah Raja Hizkia. Dan waktu Raja Hizkia itu mengembalikan aspek-aspek rohani sesuai dengan hukum Taurat. Dan salah satunya adalah perpuluhan. Di situ rakyat Israel dengan semangat sekali dan antusias sekali memberikan perpuluhan mereka. Kemudian yang terakhir di dalam perjanjian lama kita temukan ada di zaman Maleaki. Ada di Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Nah, ini adalah ayat yang terkenal sekali saudara-saudara untuk membahas soal perpuluhan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel melalaikan perpuluhan. Bahkan termasuk imam-imam bangsa Israel. Maka Tuhan menegur keras di dalam ayat ini. Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Saya ingin sampaikan prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian lama dari ayat-ayat yang tadi sudah kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Alkitab perjanjian lama sebelum zaman Musa tidak ada kewajiban sama sekali untuk memberikan perpuluhan. Kasus Abraham dan Melkisedek, kasus Yakub dengan Allah, itu bukan karena perintah dari Allah, tapi karena kerelaan, karena ucapan syukur. Kemudian saudara-saudara, di zaman Musa itu perintah perpuluhan diberikan untuk mendukung para pelayan di rumah ibadah, supaya orang-orang yang bertugas melayani di rumah ibadah itu bisa fokus mengerjakan tugas-tugas mereka tanpa dipusingkan dengan mengusahakan tanah sendiri. Kemudian berikutnya lagi prinsip di dalam perjanjian lama, saudara. Perpuluhan bukan hanya untuk para pelayan ibadah, tapi juga untuk orang-orang yang susah, siapapun mereka, supaya mendapatkan pertolongan. Yang berikutnya lagi, saudara-saudara, kita mungkin selama ini berpikir bahwa orang Israel di perjanjian lama itu secara total mereka berikan 10% untuk persembahan. Tapi sebetulnya saudara, sulit untuk menentukan berapa persen yang mereka persembahkan. Kalau mau diteliti, ternyata persembahan di perjanjian lama untuk bangsa Israel berikan itu bukan cuma 10%. Nah, para ahli Alkitab perjanjian lama agak sulit untuk temukan angka pastinya, tapi ada beberapa yang berpendapat itu 14%. Bahkan ada yang meyakini sekitar 20-23% total persembahan yang harus diberikan oleh bangsa Israel. Tapi yang pasti, saudara, lebih dari 10%. Karena itulah untuk orang-orang yang sangat ketat memegang aturan perjanjian lama diterapkan untuk hari ini, maka kalau betul-betul mau teliti dan konsisten, maka mereka harus tidak boleh cuma 10% sebetulnya. Bahkan mungkin mereka harus persembahkan 23% kalau angka ini betul. Ini yang berikutnya, saudara, ya, prinsip dari perjanjian lama. Yang berikutnya lagi, reformasi secara rohani akan diikuti dengan reformasi dalam hal memberi kepada Tuhan. Orang yang kerohaniannya bertumbuh, bisa dipastikan dia juga akan bertumbuh. Bukan hanya dalam pembacaan firman Tuhan, bukan cuma dalam hal doa, tapi juga dalam hal memberi. Jadi ini salah satu ciri orang yang kerohaniannya bertumbuh. Dan yang terakhir, saudara, prinsip di perjanjian lama, Allah ingin umat Israel percaya bahwa waktu mereka rela memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, maka Allah sanggup memberkati mereka. Allah sanggup memberkati mereka. Nah, ini adalah prinsip-prinsip di dalam zaman perjanjian lama, saudara. Nah, kita akan bergerak sekarang ke zaman perjanjian baru. Saya ingin mengawali ini dengan pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus tentang perpuluhan? Nah, yang penting untuk diingat adalah, saudara-saudara, gini. Yesus tidak pernah bicara tentang perpuluhan kecuali di satu tempat, yaitu waktu dia menegur orang Farisi. Dan Yesus juga tidak pernah memerintahkan murid-murid untuk memberikan perpuluhan. Di Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42 ada teguran yang keras sekali untuk orang Farisi yang masih hidup dalam hukum Taurat dan bukan ke murid-muridnya, bukan ke murid-murid Yesus. Nah, saudara, Yesus menegur apa untuk orang-orang Farisi ini?
Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi ini memberikan perpuluhan, tapi kasih dan keadilan itu diabaikan. Yesus seolah mau berkata begini, engkau memberikan perpuluhan, tapi apakah engkau sudah menggaji pegawaimu dengan adil? Engkau koar-koar soal perpuluhan, tapi apakah pegawaimu sudah mendapat gaji sesuai dengan standar UMR misalnya? Oke, kalau misalnya engkau udah bangga dengan perpuluhanmu, jangan cuma perpuluhan. Mana kasihmu? Mana keadilanmu untuk orang lain? Ini yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Kemudian di bagian lain, saudara-saudara, Yesus tidak menyebutkan secara khusus, tapi ini tentang orang yang rajin memberikan perpuluhan, yaitu orang Farisi yang berdoa kepada di bait Allah. Dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Saudara, ada orang yang rajin memberikan perpuluhan tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan. Apa maksudnya ini, saudara? Jangan merasa sombong dengan perpuluhan kita. Apa pengajaran Yesus yang lain? Kemudian yang di bagian-bagian lainnya yang secara aplikasi bisa diterapkan juga pada pemahaman kita tentang perpuluhan. Misalnya, saudara-saudara, di Matius 5 ayat 21 dan 22, di sini kita bisa melihat bahwa pengajaran Yesus tentang perjanjian lama itu melampaui hukum di perjanjian lama. Pengajaran Yesus itu levelnya lebih tinggi daripada pengajaran-pengajaran di perjanjian lama. Kemudian di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saudara, di sini ada orang memberikan persembahan dan Yesus puji dia, memberikan penghargaan khusus kepada orang ini. Tapi ini orang bukan memberikan 10%, saudara-saudara, tapi memberikan 100%. Ada janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya. Nah, saudara, dalam hal persembahan untuk Tuhan, kita bisa melihat bahwa dalam ayat ini, bahwa sikap hati yang rela memberi itu lebih penting daripada nominal yang diberikan. Terus sekali lagi perhatikan baik-baik kalimat ini. Sikap hati yang rela memberi lebih penting daripada nominal yang diberikan. Sikap hati yang mengasihi Tuhan pasti juga akan tampak dari tindakan. Dan salah satunya adalah dalam hal memberi. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hatinya dipenuhi dan meluap dengan kasih kepada Tuhan, dia tidak akan pelit untuk Tuhan. Dan kita lihat lagi ayat yang lain, saudara. Matius 10 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa orang yang mengabarkan Injil itu perlu didukung untuk mencukupkan kebutuhannya. Sekarang kita bergerak ke pengajaran para rasul. Apa yang diajarkan oleh para rasul di bagian-bagian Alkitab Perjanjian Baru. Nah, saudara, yang menarik adalah sama sekali tidak ada pengajaran tentang perpuluhan. Sama sekali tidak ada pengajaran tentang perpuluhan. Bahkan dalam Roma 6 ayat 14, kita membaca di sini bahwa orang percaya pada zaman Perjanjian Baru dan pada zaman gereja itu tidak lagi ada di bawah hukum Musa. Secara detail dan rincian yang banyak itu sudah tidak mengikat kita lagi. Meskipun secara esensi kita yakin masih berlaku. Misalnya, memberi kepada Tuhan itu sudah tidak lagi dihitung secara detail lagi, tapi memberi kepada Tuhan sebagai tindakan iman misalnya. Ini secara esensinya, secara prinsipnya. Memberi kepada Tuhan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan di rumah ibadah. Memberi kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kemudian di Roma 12 ayat 1, saudara. Dalam ayat ini kita melihat sesungguhnya berapa persen yang Allah minta. Saudara, bukan cuma 10%, bukan cuma 14 atau 23%, tapi 100%. Seluruh diri kita, seluruh hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45,
Ada satu contoh teladan dari jemaat mula-mula yang memberi dengan murah hati. Jadi mereka ada satu prinsip bahwa persembahan diberikan itu semata-mata karena kemurahan hati si pemberinya. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35, di sini kita melihat bahwa ada satu gaya hidup yang saling berbagi di antara jemaat mula-mula. Kemudian di bagian ayat yang lain, Kisah Para Rasul 11 ayat 28-29, ada semacam prinsip lagi bahwa orang percaya memberikan persembahannya dan dikumpulkan itu untuk membantu saudara-saudara seiman di daerah yang lain. Muncul prinsip yang lain lagi. Kemudian di 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, prinsip perjanjian lama tentang persembahan dari bangsa Israel diberikan dengan salah satu tujuan untuk mendukung pelayanan di rumah Tuhan diulangi lagi di perjanjian baru, tapi tidak diatur secara detail berapa persen. Nah, saudara, kemudian di 1 Korintus 16 ayat 2 sampai 3, kita diajarkan di bagian ini untuk memberi secara individu, secara teratur, dan secara proporsional sesuai dengan pendapatan kita masing-masing. Secara individu artinya kita merencanakan, mengatur sendiri, merencanakan sendiri. Kemudian di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, saudara-saudara, di bagian ini setelah menguraikan panjang lebar tentang pelayanan kasih jemaat dalam memberi di sepanjang pasal 8 dan pasal 9 di bagian awal, kemudian Paulus menuliskan bagian ini. Nah, saudara-saudara, di sini menarik sekali tentang persembahan dan pelayanan kasih ini. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini ada prinsip-prinsip, saudara-saudara, yang menarik sekali untuk kita pelajari di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan orang yang murah hati. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan, dan dia tidak pelit kepada Tuhan, dia tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memberkati dia dan mencukupkan dia. Yang kedua, saudara, waktu kita memberi, lebih penting hati kita rela daripada nominalnya. Sekali lagi, memberi harus dengan hati yang rela. Kita memberi bukan dengan sedih, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan perasaan segan. Kemudian kita memberi dengan hati yang sukacita, bukan karena paksaan. Dan kemudian saudara-saudara, berkat Tuhan, ketika Tuhan berkata bahwa yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara-saudara, kalimat ini seringkali orang jadi memahaminya, kemudian punya motivasi yang salah. Dia punya motivasi bisnis di sini, berikan persembahan kepada Tuhan dan mengharapkan kembali investasinya 10 kali lipat, 50 kali lipat. Tapi kita yakini bahwa berkat Tuhan tidak selalu berupa materi, tapi juga dalam bentuk yang lain. Nah, saudara, dalam pembahasan sepanjang perjanjian baru, apa yang kita bisa simpulkan kemudian di dalam bagian ini? Saudara, yang pertama, tidak usah bicara banyak soal perpuluhan, saudara-saudara, kalau kita sama orang lain itu belum bersikap adil. Kita tidak usah banyak koar-koar soal persembahan kepada Tuhan kalau kita sama pegawai kita, sama pembantu kita, sama sopir kita belum adil dalam memberikan gaji ke mereka. Terus apa yang dimaksudkan dengan adil? Misalnya, apakah kita sudah memberikan kepada mereka upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah? Jadi itu adalah hak mereka. Dan jangan main-main dengan haknya orang, saudara-saudara. Jangan main-main dengan keadilan dan kasih kepada orang lain. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa perpuluhan sama sekali tidak diperintahkan di dalam perjanjian baru? Karena pengajarannya jelas sekali. Berilah dengan murah hati.
Dan kalau jemaat sudah dididik, diajarkan untuk memberi dengan murah hati, maka sudah tidak perlu lagi untuk mengajarkan tentang menyisihkan 10% atau berapa persen dari penghasilan mereka harus diberikan kepada Tuhan. Kalau jemaat sudah tahu apa artinya murah hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, walaupun perpuluhan tidak diajarkan dengan tegas di Perjanjian Baru, tapi ini tidak berarti bahwa orang Kristen didorong untuk bersikap pelit. Orang Kristen tidak didorong untuk bersikap menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya sampai nggak habis 7 turunan. Karena di bagian lain, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan dan seterusnya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan yang terakhir, saudara, punya kekayaan yang berlimpah itu tidak salah. Punya kekayaan yang berlimpah tidak berdosa. Tapi orang yang kaya berlimpah-limpah harus berhati-hati, karena kekayaannya bisa sangat mudah untuk jadi berhala. Karena itu jadilah orang yang murah hati. Dan itu kadang-kadang perlu melatih diri, paksa diri, supaya tidak masuk ke dalam pusaran pemberhalaan kekayaan itu. Nah, saudara, sebagai kesimpulan akhir, apa yang kita ingin pelajari pada malam ini tentang perpuluhan? Saudara, yang pertama, menjawab pertanyaan dari tema kita pada malam ini. Perpuluhan wajib atau tidak? Wajibkah? Dan jawabannya adalah perpuluhan itu tidak wajib. Karena kewajiban itu sifatnya mengandung hukuman kalau tidak dilakukan. Yang pertama, saudara. Yang kedua, definisi perpuluhan ini menjadi lebih luas daripada definisi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Kenapa kok saya bisa bilang diperluas? Saudara, perpuluhan memang tidak wajib. Tapi, kalau kita mampu untuk memberikan kepada Tuhan, untuk terpanggil, dan kita merasa terbeban untuk memberikan lebih daripada 10%, maka yang namanya perpuluhan kita bukan hanya 10%, tapi mungkin bisa 14%, mungkin bisa 15%, mungkin bisa 20%, dan seterusnya. Ini yang saya sebutkan dengan istilah perpuluhan yang maknanya bisa diperluas. Di sisi lain, kalau kita benar-benar kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan 10%, maka perpuluhan kita tidak masalah juga kalau tidak persis 10%. Misalnya, cuma 9% atau 8,5% misalnya. Sudah tidak ada masalah kalau kondisi kita betul-betul tidak memungkinkan untuk memberikan 10%. Nah, kemudian dalam definisi yang lebih luas ini, saudara, maka memberikan perpuluhan itu sifatnya harus dan perlu. Saudara, sekali lagi, perpuluhan tidak wajib, karena kewajiban mengandung sebuah hukuman kalau tidak dilakukan. Tapi perpuluhan dalam makna yang lebih luas ini sifatnya perlu dan harus. Kenapa? Karena kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita perlu mengekspresikannya dengan beberapa cara. Dan salah satunya dengan cara memberikan persembahan dalam bentuk perpuluhan. Yang kemudian yang berikutnya, saudara, dalam hal memberikan persembahan, sikap hati yang tepat adalah saya berikan kepada Tuhan adalah hak istimewa. Ini adalah sikap hati yang tepat, bukan sebagai kewajiban yang membebani saya. Dan ini adalah sikap hati yang tidak tepat untuk memberikan perpuluhan. Bukan sebagai kewajiban yang membebani, tapi sebagai hak istimewa saya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi dengan rela dan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan dan rindu untuk melihat pekerjaan Tuhan bisa terus maju dan berkembang dengan dukungan perpuluhan ini. Yang berikutnya lagi, saudara-saudara, kesimpulannya apa? Dalam memberikan perpuluhan, jangan memberikan dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah itu misalnya apa, saudara-saudara? Memberikan karena takut
dikutuk Tuhan, takut dihukum Tuhan, takut kalau tidak memberikan perpuluhan maka akan dikasih kesialan oleh Tuhan. Saudara, ini artinya, saudara-saudara, dasarnya sebetulnya bukan kasih kepada Tuhan, tapi kasih yang berpusat pada diri sendiri akhirnya. Dan ini sikap hati yang terpaksa sebetulnya. Yang kedua, saudara-saudara, apa motivasi yang salah? Motivasi yang salah adalah memberikan perpuluhan dengan otak bisnis, memberikan perpuluhan dengan otak transaksi, otak investasi. Saya berikan perpuluhan supaya Tuhan balas saya 10 kali lipat, supaya Tuhan berkati saya 50 kali lipat, 100 kali lipat. Dan ini dasarnya bukan mengasihi Tuhan, tapi tamak dan kasih kepada diri sendiri lagi. Karena ujung-ujungnya duit lagi, ujung-ujungnya saya lagi. Aspek investasi, aspek bisnis, ini adalah sikap yang salah, saudara-saudara, untuk memberikan perpuluhan. Dan yang terakhir, saudara, kesimpulannya adalah Allah akan memberkati orang-orang yang bisa dipercaya untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Allah akan memberkati orang-orang yang dengan murah hati memberi dengan hati yang sukacita dan rela. Saudara, sekitar 1 menit ke depan, saya mengajak kita untuk sejenak melihat rangkuman beberapa poin penting dari pembahasan kita malam ini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan bagian terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Mari kita simak bersama-sama. Saudara, di bagian ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari jemaat yang sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Yang pertama, apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja atau bisa juga ke misalnya panti asuhan, lembaga misi, seminari Alkitab dan sebagainya? Saudara, jawaban saya adalah ini terserah saudara. Tapi kalau saran saya adalah yang pertama, coba doakan dulu. Minta Tuhan berikan kepekaan, memberikan semacam beban, semacam kegelisahan untuk kemana saya harus memberikan perpuluhan saya. Atau misalnya saya berikan berapa persen misalnya dari perpuluhan itu. Katakanlah 50% untuk gereja misalnya, kemudian 50% lagi untuk panti asuhan tertentu misalnya. Yang kedua, saudara, coba tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang gereja, keuangan gereja, atau keuangan di panti asuhan itu, atau keuangan di seminari Alkitab itu. Saudara bisa coba tanyakan ke dia, ke orang yang mengerti, dan saudara bisa lebih tahu, ada datanya. Oh, ternyata mungkin yang sedang membutuhkan pada bulan ini adalah gereja, mungkin saya akan alokasikan perpuluhan saya untuk gereja. Oh, pada waktu yang lain lagi mungkin ada kebutuhan khusus di panti asuhan ini, saya akan alokasikan sebagian besar mungkin dari perpuluhan saya ke ini, ke panti asuhan ini mungkin. Jadi yang pertama, saudara butuh hikmat dari Tuhan. Yang kedua adalah coba kumpulkan data dan coba bicara dengan orang-orang yang mengerti tentang kondisi keuangan di gereja saudara dan tempat-tempat yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah
Kemana saudara berikan perpuluhan? Bebas. Pertanyaan kedua, saudara. Kalau suami istri, apakah harus masing-masing memberikan perpuluhan atau bisa digabung? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini adalah bebas. Saudara mau hitung dengan cara apa? Misalnya masing-masing bekerja, punya penghasilan. Saudara mau hitung, saudara merasa mampu berapa persen? Mau 10%, mau 15%? Terserah, kemudian digabung atau pisah-pisah sendiri-sendiri kemudian baru digabung, atau dihitung dari awal digabung, saudara, itu bebas. Yang berikutnya, apakah betul semakin kita banyak memberikan perpuluhan akan semakin banyak juga berkat Tuhan atas kita? Saudara, di dalam firman Tuhan tadi kita sudah baca, ada kalimat menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ini artinya orang yang dengan murah hati, dengan tidak hitung-hitungan sama Tuhan, tentunya dengan kapasitas masing-masing, saudara-saudara ya. Saya tidak bilang menghambur-hamburkan uang demi pekerjaan Tuhan, saya tidak bilang begitu. Tapi ketika orang murah hati, dengan rela hati memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan tidak hitung-hitungan, maka kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati dan mencukupkan kebutuhan dia. Tapi ini, saudara-saudara, janji seperti ini jangan jadi dasar supaya kita punya motivasi yang salah, yaitu ketamakan. Ada aspek bisnis jadinya. So, jangan jatuh ke ekstrim yang sebelah situ. Yang nomor 4, kalau kita tidak kasih perpuluhan, apakah berarti kita tidak dapat berkat dari Tuhan? Saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang beriman, orang yang umat Tuhan, itu sudah tidak lagi di bawah hukuman. Saudara, kita kalau tidak berikan perpuluhan, pertanyaan saya sebetulnya begini, kenapa kita nggak berikan perpuluhan? Apakah sudah kita cek betul-betul, kita sudah punya penghasilan sekian dan kemudian kita sudah hemat-hemat, kita sudah tidak boros-boros, tapi tetap tidak cukup untuk memberikan 10%. Sudah tidak masalah. Seperti tadi yang sudah dikatakan, saya tekankan, kalau sudah mampu hanya 8%, katakanlah begitu, atau hanya 9%, maka itu tidak masalah juga. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau kita tidak memberikan perpuluhan, apakah karena kita tidak mau percaya kepada Tuhan mampu memberkati kita? Atau apakah kita punya sikap yang tamak dengan uang? Kita punya sikap cinta uang dan ingin menumpuk uang sebanyak-banyaknya? Atau apakah kita tidak percaya kepada majelis gereja bisa mengelola keuangan yang kita berikan? Atau apa? Nah, ini yang saya pengen coba tanyakan kepada saudara. Kalau tidak memberikan persembahan itu kenapa alasannya? Kemudian yang berikutnya, amplop yang dibagikan di setiap awal bulan di gereja, itu persembahan apa? Usul saya, berikan saja persembahan perpuluhan. Tapi perpuluhan di sini adalah perpuluhan yang maknanya sudah diperluas tadi. Sudah tidak harus memberikan persis 10%. Kalau mampu lebih dari 10%, silakan berikan lebih dari 10%. Tapi kalau sudah tidak mampu berikan 10%, hanya mampu sedikit di bawah itu mungkin, ya tidak masalah juga. Tapi kalau usul saya, amplop itu dipakai untuk persembahan perpuluhan. Yang berikutnya, saudara, bagaimana kalau uang yang didapat tiap bulan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan, bahkan sering pakai uang tabungan? Bagaimana dengan perpuluhan saya? Saudara, sekali lagi, kalau memang secara real tidak memungkinkan untuk memberikan persis 10%, tidak masalah untuk saudara berikan di bawah 10%. Kalau sudah hemat, sudah tidak hidup boros, sudah tidak berfoya-foya, sudah tapi tetap mepet, artinya saudara-saudara, saya rasa Tuhan juga akan melihat setiap kondisi kita masing-masing. Pertanyaan berikutnya, saudara, untuk kami para pedagang, persembahan perpuluhan apakah dihitung dari omset penjualan atau keuntungan kotor atau keuntungan bersih? Saudara, jawabannya adalah terserah saudara. Saudara mau hitung dari omset, mau dihitung dari penghasilan kotor, keuntungan kotor, atau keuntungan bersih, itu betul-betul terserah saudara. Tidak ada aturan yang detail sekali. Dan saya senang kenapa? Karena ini seperti menganggap kita adalah orang-orang yang dewasa, bisa mengatur sendiri. Bukan seperti anak kecil yang harus diatur secara detail, terperinci sekali. Kalau enggak begitu akan dihukum, misalnya begitu. Tidak seperti itu. Tapi diatur sendiri. Nah, saudara, menurut saudara mampunya hitung dari omset
atau dari keuntungan kotor atau keuntungan bersih, saudara aturlah sendiri dan berikan secara sukarela. Dan ingat saudara-saudara, yang paling penting adalah sikap hati, bukan seberapa besar yang saudara berikan. Saudara mau berikan 30%, saudara mau berikan 40%, tapi dengan hati yang bersungut-sungut, dengan hati yang ngomel-ngomel, dengan hati yang terpaksa. Saudara, saran saya adalah jangan berikan itu. Jangan berikan itu. Tuhan mampu memberkati pekerjaannya dengan orang-orang lain yang memberikan dengan hati yang rela dan sukacita. Saudara mendingan berikan lebih kecil, tapi dengan hati yang rela dan sukacita. Saudara, sesi PA kita pada malam ini sudah selesai. Saya berharap ada sebuah kejelasan dan kesatuan pandangan di antara jemaat kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.